Oke, ada potongan klip yang menarik. Seorang Surya Insomnia ya pernah bilang dulu kalau ada nama The Massive di festival, bandnya Surya pasti mengundurkan diri karena sudah pasti The Massive yang menang. Nah, kita juga baru tahu kalau Surya itu dulu juga ikutan band competition juga sama. Oh. Jadi dulu tuh kita nyebutnya festival band. Ya. Kalau sekarang kan festival kan beda ya, Beda, festival musik gitu. ya. Tapi kalau dulu tuh kita nyebutnya festival band. Kita juga baru tahu kalau ternyata Surya Insomnia tuh sempat ikutan festival band yang ada The Massive juga. Kalau nggak salah dia dulu di Bekasi ya? Bekasi. Band Bekasi. Oh, band. Dan memang kita juga dulu sering banget tuh kalau festival band tuh kalau nggak di Bekasi, Ya Bodetabek lah ya. Depok, Tangerang itu tuh daerah-daerah festival tuh biasanya. Apa rasanya ketika dulu menjadi macan festival dan hari ini pengen global? Itu dia. Memang kita itu dulu, ini bukannya ini ya, dulu tuh karena kita tuh ketika pengen sesuatu memang fokus banget kan. Jadi kenapa kita dulu menang festival? Karena hidup kita itu hanya latihan doang isinya. Betul. Jadi habis sekolah, pulang sekolah, kita tuh kalau di teman-teman yang seumuran kita atau yang memang di zaman itu ya, itu kan pasti kalau nggak nongkrong di mana. Tahu kita tuh habis pulang sekolah ngumpul di rumah, latihan bareng. Oke. Dari jam 3 sore tuh sampai malam tuh ngumpul tuh, ngulik lagu. Jadi habit kita itu dulu walaupun masih amatir di zaman itu ya, kita udah punya schedule latihan yang memang tetap. Jadi Rabu dan Jumat itu latihan di studio. Nah, hari Senin, Selasa, Kamis itu ngumpul di rumah ngulik. Sabtu Minggunya ikut festival band. Dan itu rutin sampai bener-bener kita masuk ke industri itu tahun 2007. Dan kita juga masuk ke industrinya juga lewat festival band juga. Kebetulan kita waktu itu ikut satu ajang pencarian bakat namanya Live Wanted waktu itu, dan itu diikuti sama 3.000 band seluruh Indonesia. Hadiah waktu itu kita memang ngincernya rekaman di musika, kontrak rekaman di musika. Juara satunya itu dapat, waktu itu kalau nggak salah dapat mobil, dapat uang gitu ya. Tapi kita yang fokusnya adalah ini kita harus masuk ke musika nih karena kan waktu itu kan memang band-band musika kan besar-besar saat itu ya. Dan ternyata kita ikutan jadi juara satu nasional. Akhirnya dia kontrak sama musika gitu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi The Massive. Pernah berantemnya hebat gitu, pernah? Oh, yang ini sudah punya rumah, yang ini punya. Dari mana, Mas? Itu rumah itu? Ya dari The Massive lah. Oh, gitu ya? Oke, langsung saja. Sekarang giliran Kak Mel. Dikenal festival sana kemari, terus hampir 20 tahun di label. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang lebih dari teman-teman yang lain, cuman go internasional ya. Tapi sebenarnya as much as kalian udah ninggalin festival, as much as udah puasa di label sekarang mau sendiri, pasti ada bekal yang kalian bawa dari masing-masing. Dari festival bawa bekal apa, 20 tahun di label bawa bekal apa yang kalian akan bawa banget nih ke Indian sekarang ini? Pasti ya, banyak banget ya. Kalau dari festival, apa the main lesson dari sebuah label dan main lesson dari festival mungkin kita jadi terbiasa dinilai sama orang ya. Kadang gini, kadang suka misalnya ada yang ngebully misalnya gitu, wah musik lu nggak enak. Nah, kita tuh justru malah nggak down. Jadi ketika orang itu mengkritik, justru kita gimana caranya kayak belajar dari kritikannya dia. Oh, berarti mungkin kita masih kurang kali ya. Kita belajar lagi, kita nggak cepat puas dengan apa yang udah kita dapat gitu. Kalau dari label banyak banget sih. Kalau selama kita hampir 20 tahun, kita belajar bagaimana mendevelop sebuah brand atau produk. Kita kan udah jadi produk ya. Terus bagaimana kita punya infrastruktur di sebuah perusahaan. Oh, ternyata kalau di label tuh harus ada tim promosi, harus ada tim kreatif, harus ada tim sosmed, harus ada orang finance, harus ada orang legal. Nah, hal itu yang kita banyak belajar dari situ. Terus bagaimana kita juga dalam bekerja sama itu yang penting dimulai dengan baik-baik, ketika berakhir juga baik-baik. Makanya kita kemarin pas selesai dari musika, kita bikin farewell lunch, makan siang perpisahan bersama musika bikin video mendukung plan-plan kita, proyek-proyek kita ke depan. Terus kita juga mendoakan musika agar tetap sukses. Jadi kayak kita pengen kasih contoh bahwa setiap kerjasama itu pasti akan ada yang berakhir, tapi ada masanya. Paling tidak ketika kita mulai dengan baik-baik, endingnya juga harus baik-baik gitu. Teman-teman ini kan nggak pernah ganti personil kalau nggak salah, ya nggak sih? Betul. Ini hal yang sangat langka loh dalam sebuah band.
Apa rahasianya kok kamu, Ray? Menurut kamu? Mungkin nggak jauh beda sama orang berumah tangga atau pacaran kali ya, komunikasi kali ya. Jadi kita membiasakan setiap ada masalah apapun, kalau bisa langsung diselesaikan gitu. Jadi langsung diomongin. Jadi nggak ditunda-tunda atau dipendam gitu. Jadi itu menurut kita yang bikin jadi bom waktu kan. Kadang-kadang kita bete sama ini terus kita diam aja. Lebih baik kita sampaikan aja. Ini kayaknya gue kurang setuju gitu-gitulah. Pernah berantem berantemnya hebat gitu? Pernah? Berantem. Dan soal apa biasanya? Pernah lah pasti. Soal apa biasanya paling hebat biasanya? Waktu itu kan sempat ya keluar. Biasanya kalau kita sering berantem misalnya pas manggung gitu, terus ada yang salah-salah main gitu, kakak langsung marah biasanya. Emang biasanya kondisi itu biasanya karena pas lagi capek atau apa ya? Iya. Karena kita kan pernah tutur yang memang nggak pulang-pulang gitu, terus ada satu momen memang Jadi sensitif. Nah itu ada tuh momen-momen kita berantem karena itu gitu. Tapi biasanya setelah itu udah langsung baik lagi karena kan kita berpikir panjang nih. Karena yang banyak orang yang harus kita hidupi juga di sini kan ada kru kita.